Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini kita sudah minggu ke-12. Minggu ke-12 itu kalau lihat dari materinya masih percabangan, mmm, materinya percabangan ya, eee, mungkin kalau lihat di LMS itu kita sudah masuk ke nested if ya, yaitu if bersarang. Namun di minggu ke-12 tidak ada slide ya, kita akan gunakan, latihan nih gitu ya. Oh, sebentar. Yang minggu 10 sengaja saya jadikan soal latihan ya, mana ya? Minggu 10 tuh kok saya lupa. Nah, yang ini ya. Ini nggak ada masalah ya, soal-soal ini? Yang nomor 1 konsonan gimana? Lancar? Lancar Pak, alhamdulillah. Man, Ya. Yang kelipatan? lipatan aman Pak, pakai modulus. Ya, modulo ya. Kalau segitiga, nah ini ada salah soal juga nih. Ini harusnya 2 ya. Segitiga mestinya juga aman ya, gitu. Terus nilai mutlak atau absolut gimana? Bisa Pak, kalau bilangannya kurang dari 0 dikali negatif 1. Iya, mhm. Oke. Temperatur, ini kan tinggal ngitung selisihnya ya, kalau positif ya, naik gitu ya, kalau negatif, sorry, ada yang turun gitu ya, kalau naik turun ini kayak gini ya, ada yang naik ada turun gitu ya, ini rasanya tidak sulit ya. Mungkin, saya bahas yang paling ini aja yang paling ini ya, nomor 10. Ya boleh Pak, itu banyak versi, saya juga ngerjainnya pakai 2 cara. Oke oke. Kita coba, apa ya, ekstraksi soal ini menjadi, ya gimana sih gitu ya soal seperti ini, cara penyelesaiannya gitu ya. Oke, tadi sudah saya lihat jawaban dari Farid. Ya, saya rapikan dulu. Ya, nah ini soalnya begini ya, yang bikin soal bukan saya ya, yang bikin soal Pak Prasti Eko, yang ada di video-video pembelajaran dari Selo itu ya. Apa adalah sejenis Sky Bison yang digunakan untuk transportasi dalam serial Avatar, The Last Airbender. Nah, pada kisah kali ini Avatar Aang akan bersiap untuk menyerang negara api. Untuk itu dia harus menyediakan beberapa aqua untuk mengangkut rekan-rekannya. Aang memiliki 3 ekor aqua dewasa dan 5
apa kecil. Apa dewasa dapat mengangkut 5 orang, sedangkan apa kecil hanya 2 orang per ekornya, ya. Jadi ini kalau baca soal ini kelihatannya kita akan menggunakan div sama modulo yang kayak gitu ya. Karena ada beberapa soal yang mirip seperti ini kan. Jadi ada kendaraan dengan kapasitas tertentu ya, terus nanti ada jumlah penumpang yang akan menumpang ke kendaraan itu gitu ya. Namun saya akan mengajak cara penyelesaian yang dalam tanda petik sangat sederhana begitu ya, supaya dari berangkat yang sederhana ini kita akan masuk ya ke ya pemahaman lebih dalam lah ya tentang percabangan gitu. Kalau nanti sudah paham yang sederhana itu, nanti mungkin bisa diubah menjadi solusi yang lebih efisien gitu ya. Ini saya butuh file lagi. Oke ya. Nah, kita bisa mulai mengabstraksi soal ini ya dengan cara anggap saja bison-bison tadi itu ya, atau saya gunakan alat coret-coret sebentar ya. Ini gambar bisonnya kayak gini. Bison terbang, bison langit. Bentar ya, saya izin buka dulu yang ini. Nah, jadi mari kita menganggap ya kendaraan yang bisa terbang tadi itu kita jajarin aja lah ya. Jadi ini yang warna biru ini apa besar ya? Atau bison besar ya? Bison besar. Jadi ada 3 kan Kak? Tadi di soalnya itu ya. Terus saya punya yang hijau, ini ada 5 gitu kan ya. Nah, ini kapasitasnya, yang ini kan 5 ya, 5 penumpang. Terus yang ini lebih sedikit ya 2 gitu. Ya, sambil ini pertanyaan sedikit ya. Kalau misalkan ada 5 penumpang ya, maka 5 penumpang, maka berapa sih sebetulnya kita butuh bisonnya? Satu bison yang besar. Ya, 1 bison yang besar ya. Berarti saya tulis aja, ini nanti kan ada bison bison besar, ada bison kecil gitu aja ya. Jadi hanya butuh kalau ada 5 penumpang, berarti bison besarnya cuma butuh 1 ya, gitu. Kalau saya mundurin sedikit, kalau 4 penumpang, ini butuh berapa? Tetap Saya butuh tanya 1, Pak. saya tanya ke yang lain ya, ke Farah dulu, Pak. Farah, kalau 4 penumpang? Mana suaranya, Farah? Rashid, kalau 4 penumpang? Halo? Gilang, Pak, mau jawab, Pak, katanya Gilang. Oh, ada Gilang. Gilang,
Silakan, kalau 4 penumpang berapa Gilang? Berapa butuh bison besarnya? 1 ya Pak? Ya, 1 aja sih, gitu. Kan nggak bisa dipesen 4/5-nya gitu kan, enggak ya. Kayak gitulah ya. Ini kan pura-puranya kita mau ya main-main dulu dengan jumlah penumpang dan kapasitas kendaraannya ya. Kalau 6 penumpang, kira-kira bison besarnya butuh berapa nih? 2. 2 ya, karena sudah lewat dari kapasitas bison besar ya, jadi butuh 2 gitu. Oke, kalau 10 penumpang butuh berapa? Tetap 2. Tetap 2 ya. Kan sebetulnya sederhana ya. Ini 12 penumpang. 3 ya Pak? 3 Pak. Ya. Jadi kita sistem ini dulu ya. Uji coba test case ya. Oke, sekarang kalau 15 penumpang, tentu ini tetap 3 ya. Gitu kan, ini di sini 5, 5, 5 gitu ya. Pertanyaan saya, kalau semuanya terisi penuh, berapa nih? Berapa total penumpang yang bisa diangkut oleh kendaraan-kendaraan yang bisa terbang ini? 25. 25 ya. Jadi dengan 25 penumpang ini bakal ke bawah jadi berapa nih? Bison besarnya kita butuh 3 ya. Bison kecilnya butuh berapa? 5 Pak. 5, oke. Sekarang kalau lebih dari 25, misalkan 26 saja. Yang akan terjadi adalah sama seperti di atas, bison besar 3, bison kecilnya 5. Nah, tentu ada yang tidak terangkut ya, yang tidak berangkat ya. Saya tulis tidak TB aja ya, tidak berangkat. Yang tidak berangkatnya ada berapa orang nih? 1 Pak. Iya, betul 1 ya. Oke. Nah, jadi kita sebetulnya bisa membuat garis bilangan ya, ruas garis bilangan gitu. Kayak gini lah ya. Nah, gini. Di sini ada 5 gitu ya, terus kemudian di sini ada 10, di sini ada 15, terus berikutnya kira-kira berapa? 17. Ya, sip, 17, terus kemudian 19 ya, tambah 2 ya, terus tambah 2 lagi 21, tambah 2 lagi 23, tambah 2 lagi 25 ya. Nah, ini startnya ini mungkin dari 1 aja ya, gitu. Ini ada 0 tapi kita dari 1 ya. Oke. Jadi ada angka-angka perbatasan, yaitu ya 1, 5, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Itu angka perbatasan. Dan juga ada yang namanya angka-angka di antara perbatasan itu ya. Misalkan tadi contohnya 4. 4 kan di antara 1 dan 5 ya. Terus kemudian 6. Itu di antara 5 dan 10 gitu ya. Gitu. Nah, sebetulnya ini kalau mau dibikin detail ya. Ini kan tadi perbatasannya tuh 6, terus kemudian 12. Nah, ini terus kemudian misalkan 16 gitu ya. Kita bisa bikin begitu ya. Nah, tapi ya sudahlah ya. Oke, sekarang kita cek ya. Kita menggunakan range kan ya. Kalau misalkan dari 1 hingga 5, ini saya pakai simbol kurung siku ya. Kalau simbol kurung siku itu artinya include ya, yang di kiri dan kanannya gitu. Di 1 ke bawah, 5 ke bawah ya. Nah, kalau yang kayak gini misalkan
1 hingga 5, tapi saya kasih kurungnya bukan siku ya. Yang bulat, yang kurung biasa, yang ini namanya not included ya. Jadi si 5-nya nggak kebawa. Kalau ini bilangan bulat berarti 1 sampai 4 gitu ya. Ini hanya untuk peristilahan saja. Oke, jadi 1 sampai 5 ya. Ini berarti akan mengakibatkan bahwa kita butuh bison besarnya 1 gitu ya. Kemudian dari 5 sampai 10 kita akan butuh bison besarnya 2 ya. Terus kemudian dari 10, oh kok 5 ya, sorry ya, 6 ya. Saya lupa, 6 ya. 6 sampai 10. Terus kemudian kalau 11 sampai 15 ini tentu bakal butuh bisonnya, bison besarnya 3 gitu. Nah, kalau 16 sampai 17, salah. Ini bakal butuh bison besarnya 3 ditambah bison kecilnya 1 gitu ya. Terus kemudian 19 sampai ini 11 sampai 15 ya. Oke, itu 19 sampai 21. 18 sampai 19 ya. Ini berarti bison besarnya 3, bison kecilnya 2 gitu ya. Nah, ini jangan bosan gini aja ya jadinya. 20, 21 ini bakal punya bison besarnya butuh 3, bison kecilnya butuh 3 ya. Kemudian 22 sampai 23 ini bison besarnya 3, bison kecilnya 4 ya. Kemudian 23 sampai 25 ini bison besarnya 3, bison kecilnya 5 ya. Habis beres semua. Nah, kalau 26 sampai tak terhingga lah ya. Ini bison besarnya 3, bison kecilnya 5, dan tentu saja akan ada yang tak berangkat ya, yang TB. Nah, saya tanya nih, TB kira-kira berapa nih yang nggak ikut? Kalau misalkan kita, ini variabel penumpang ya, P ini ya. Jadi misalkan kalau P-nya 1 sampai 5, jadi BB-nya 1 gitu ya. Jadi ini variabel ya. Kalau misalkan P-nya dari 26 hingga tahingga plus tahingga lah gitu ya. BB-nya 3, BK-nya 5, terus TB-nya berapa ya? Jumlah penumpang dikurangi kapasitas, Pak. Ya. Jumlah penumpang dikurangi kapasitas maksimumnya berapa? 25. Ya. 25 ya. Iya. Ya, anggap saja 26 orang ya. Nah, ini 26 orang. 26 orang berarti kan semua yang 25 masuk, satu orangnya itu dapatnya dari yang ini ya, satu orang itu berarti 26 dikurangi 25 orang gitu. Jadi satu orang yang nggak ikut gitu ya. Jadi ini ada rumus gitu. Nah, kalau sudah dapat seperti ini kan sama aja dengan soal biasa ya. If 1 ya. If penumpang lebih besar dari kayak gitu ya. Ini kalau kita mau pakai range kiri, range kanan ya, batas bawah, batas atas ya. If penumpang lebih besar sama dengan 1, N penumpang lebih kecil sama dengan 5, kayak gitu kan ya. Then, ini saya kasih garis bawah. Then, berarti itu yang aksinya itu adalah BB diasain dengan 1 gitu. Kalau mau rajin ya udah pakai
else if ya P lebih besar sama dengan 6 N P lebih kecil sama dengan 10 dan BB ya. Oke, ini saya akan tulis semuanya ya. Else if, tolong koreksi kalau ada yang salah. P lebih besar dari 11 dan P lebih kecil sama dengan 15 dan atau sekarang saya waktunya pindah ke ini ya, ke Golang ya. Kan nah ini nih. Oke ya. Program. Ini Avatar ya. Oke ya. Kamus, terus nanti ada algoritma, terus ada program ya. Kita akan butuh di sini ya, kelihatan dimasukkannya ini ada P ya. Jadi ini P itu sebenarnya orang yang akan berangkat ya. Ini penumpang lah ya. Ini integer ya. Terus kemudian akan butuh keluarannya itu berapa banyak apa dewasa dan apa kecil ya. Dan kemudian juga tampilkan jumlah orang yang tidak bisa berangkat karena telah kehabisan apabila ada ya. Ini ternyata ini apa dewasa dan apa kecil ya. Saya pakai A aja ya. Apa dewasa sama apa kecil. Ini juga integer. Kemudian satu lagi tadi yang tidak berangkat ya. Saya tulis saja pakai variabel tidak berangkat, TB ya. Nah, itu variabelnya. Untuk sementara saya tidak akan menyatakan dalam konstanta ya. Kan di sini ada kapasitas masing-masing apa gitu ya. Terus juga jumlah dari apa dewasa sama apa kecilnya ada ya. Sementara saya tidak pakai ya. Jadi biar lebih mudah kelihatan aja ya. Jadi inputnya adalah P, jumlah penumpang. Tadi sini kan masukkan sebuah bilangan bulat asli P yang menyatakan jumlah orang yang akan berangkat ya, jadi jumlah penumpang. Keluarannya berupa banyak apa dewasa dan apa kecil yang digunakan ya. Jadi secara sederhana sebetulnya ya secara sederhana ini tinggal AD, AK, dan satu lagi TB ya. Nah, sederhana seperti ini. Tapi sebetulnya kalau melihat tampilan keluaran ini kan tidak sederhana ya. Di sini kelihatan dewasa 3, kecil 1 ya. Ini artinya kalau si TB-nya tidak ada ya, maksudnya TB-nya tidak lebih besar dari 0 ya. Kemudian si dewasa apa dewasa lebih besar dari 0, si kecil lebih besar dari 0. Ini berarti ditampilkan gitu ya. Kalau yang ini kalau hanya apa dewasanya yang lebih besar dari 0 ditampilkanlah ini gitu ya. Nah, ini nanti kita tuning ya, tapi sementara begini ya. Apa dewasa, apa kecil, TB yang kita akan cetak ya. Nah, kemudian di bagian ini nanti kita akan menggunakan tadi itu if yang banyak ya. Nah, kita bikinkan cara yang paling simpel ya. Jadi, if P lebih besar sama dengan 1, N P lebih kecil sama dengan tadi itu 5 ya. Pak, kalau pakai batas bawahnya aja bisa nggak, Pak? Bisa. Saya mau ngajak capek-capek dulu nih, nggak apa-apa? Oh iya. Kan sudah diajarin ya, pakai batas atas atau batas bawah ya. Itu lebih simpel kan ya. Nggak apa-apa ya. Saya bikin yang batas bawah di bawah, batas atas di bawah ya. Oke. Nanti saya ubah programnya ya. Jadi ini tadi 1 ya. Nah, perhatikan if itu begitu ada then ya. Terus kemudian saya kasih end if contoh ya. Ini tuh satu pernyataannya. Satu pernyataan if ya.
kalau ada else if, ya, ini juga satu pernyataan masih di bawah if kan ya. Nah, yang else if yang kedua ini tidak perlu ada and if ya. Jadi mungkin ada yang belum paham ya. Pak, ini kan ada if gitu. And if ada and if kalau ada if ada and if dong. Nggak perlu ya. Kalau di pseudocode itu jadi and if ini adalah penutup untuk if yang ini ya. Tadi dari Arasid ya katanya. Itu lebih simpel kalau pakai salah satu batas saja ya. Tapi ini kan kita lagi mau cara capek dulu ya. Terus saya copy aja ya. Ini tuh kemudian 11 sampai 15 ya. Ini 3. Terus tadi itu ini 15, berarti ini 16 sama 17. Nah, ini apa dewasanya 3, apa kecilnya kan jadinya 1 gitu ya. Ini kemudian 18 sama 19. Ininya jadi 2. Kemudian ini 20 sama 21. Ini pastinya 3 ya. Kemudian ini 22 dan 23. Maka ini 3 dan 4. Cara capek ya ini mah. Nanti bisa disederhanakan. 24 dan 25. Ini berarti 35. Dan yang terakhir lebih besar dari 25 ya. Berarti boleh lebih besar dari atau mulai 26 ya. Nah, gini. Lebih besar atau sama dengan 26 ya. Nah, ini 5 ditambah tadi yang tidak berangkat itu yaitu P dikurangi 25. Nah, ini secara sederhana udah beres sih programnya ya untuk menjawab ini ya. Nah, paling yang ini nih ya. Ini kan terlalu sederhana ya. Jadi kita bikin if lagi ya. If AD lebih besar dari 0 ya. N AK lebih besar dari 0, N yang terakhir TD ya. Lebih besar dari 0, dan perhatikan kan di sini ada formatnya ya, dewasa 3, dewasa 3, kecil 5, dan 7 tak berangkat. Jadi ini harus pakai kayak gini ya. Dewasa, terus kemudian kecil. Di sini ada koma nih. Ini sebenarnya nggak terlalu penting ya, tapi kalau mau detik gitu kasih koma di situ ya. Terus kemudian dan ya. Dan ini 7 tak berangkat, berarti ini TB A kayak gitu ya. Jadi ini untuk ngecek ketika AD, AK atau TB-nya ada nilainya ya. Nilainya bukan 0 gitu. Makanya dicetak begitu ya. Nah, lanjut. Kalau hanya ada 2 saja yang ini,
efisien. Nah, berarti kan di aja yang ini dibuang. Nah, gitu kan cuman yang ini ya. Lalu if-nya kurang. Suka lupa. Nah, yang terakhir kalau hanya ada adik saja ya. Jadi yang ini dibuang. Nah, perhatikan ini saya taruh di paling depan ya, supaya kecek dulu ya. Jadi kalau misalkan ditaruhnya yang ini dulu aja misalkan ya di baris 35 itu ya. AD lebih besar dari 0, NAK lebih besar dari 0 ya. Padahal kenyataannya misalkan si TB juga lebih besar dari 0 ya. Itu kan nggak kecek gitu ya. Makanya hati-hati biasanya if itu ya kalau syarat yang banyak itu biasanya ditaruh di urutan pertama ya. Biar kecek periksa semua gitu ya. Terus kemudian syarat berikutnya biasanya yang lebih sedikitnya lagi, dan terakhir yang ini ya, bahkan ini sebetulnya tidak perlu pengecekan juga bisa ya, jadi pakai else aja ya kayak gitu, terus saja dengan asumsi nilainya tidak akan pernah negatif gitu ya. Tapi kalau kita misalkan tidak terlalu yakin ya, ya udah si AD-nya lebih besar dari 0 ya. Sampai sini ada yang ditanyakan barangkali? Ataukah aman? Aman, Pak. Aman ya. Ini saya menjawab dengan cara yang sederhana ya. Nah, kalau aman, oke. Kita lihat ya, ada bagian-bagian yang bisa dipermudah ya. Contoh ini. Ini kan ada 3 ya, ada 3. Terus-terusan toh, ini 3 ya. Jadi kalau kayak gini, kayak kurang efisien ya programnya. Kalau bisa keluarkan aja gitu ya. Kalau misalkan mau dikeluarkan ya, jadinya bagaimana nih? Ada 3, ada 3, ada 3, ada 3. Mulainya dari mana ya? Ini juga ada 3 sih ya. Tapi iya sih ya. Atau tadi yang permintaan dari RSI, Pak, di ini saja Pak ya, batas atasnya aja atau batas bawahnya aja gitu. Bisa ya. Ini saya copy dulu. Saya mau bikin alternatif jawabannya. Nah ya, coba kita ubah dulu. Ini kan range-nya di batas bawah batas atasnya disebutkan ya. Mau yang mana nih? Mau batas atas atau batas bawah? Lebih enak dari batas bawah kayaknya ya, Pak. Batas bawah itu berarti yang ini ya? Iya. 3P lebih besar dari 1 gitu. Lebih besar ini, maka ini gitu. Iya. Bagaimana? Kalau saya tuliskan 30, Oh, berarti dari batas atas, Pak. atas ya. Gitu. Atas. Nah, ini kalau batas atas enaknya berarti dari sini ya. Ya, yang ini ya, atas itu ya. Gitu. Jadi kita rombak nih. Jika P-nya lebih besar dari 26 ya.
Taromak ya. Jadi yang ini dulu nih. Ini saya ambil ya. Jika P lebih besar sama dengan 26 dan ya. Ini kan berarti batas lebih besar atau sama dengan 26 ya. Oke, terus else if-nya ke ini dong ya. Ya, ini salah ya, bukan 14 ya tadi. Salah tadi. Kok 14? 24 ya. Maaf nih, ini 24. Nah, kalau gitu yang ini, yang berikutnya, lebih besar dari berapa? Lebih besar dari 24. Besar atau sama dengan 24 ya. Ini kita bawa ya. If P lebih besar sama dengan 24 ya. Dan pakai yang ini ya. Nah, gitu ya. Oke. Else if, lanjut yang mana? 22. Ya, 22. Copy. Dan ya. Else if 22 sama ini ya 20 ya. Iya. Dan 20 ini ya. Ini berarti ya kerjaan ini lagi. Kerjaan capek lagi sih. Terus 20, 18 ya? 18. Saya lebih besar sama dengan 18 ya. Dan else if P lebih besar berapa? Lebih besar dari 16. Else if 16 itu berarti yang ini. Sekarang 11. terus 6. 6. Else terakhir 1. 1. Ya. Oke, ini saya buang ya karena udah barangkali mau di tracing dulu ya. Tracing dengan ini, contoh soal yang ini ya. Kalau 17 ya, kita coba 17. Di sini true false? True. Oke, 17. False. False. Di sini False. false, ini False. false, ini False. di sini False. ya, di False. sini True. 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 Karena true berarti adanya 3, angkanya 1. Betul nggak ini? Betul. Tuh ya. Coba 6. Nah, 6 berarti false di sini ya. Iya. True-nya di mana nih? Di sini ya, true-nya ya. Iya. Berarti 2 kan dewasanya tuh ini benar ya. Sekarang 32. Nah, kalau 32 di sini benar ya. Karena benar berarti yang dieksekusi ini ya. AD-nya 3, AK-nya 5, dan TB-nya berapa? 32 dikurang 25. Iya, berapa tuh? 7. 7, benar ya? Betul, Pak. Oh, gitu. Jadi lebih simpel ya, Pak.
Ya, eh, lebih simpel dari yang mana nih? Dari yang saya buat sebelumnya. Oh, iya. Kalau udah ngerti apa ya isinya ya, mainin if ya, sama div sama mod atau mod kali ya. Itu ini bisa lebih simpel lagi sih ya. Cuma ini simpel dari cara berpikir ya, mungkin ya. Nah, oke. Ini kita akan lihat ya. Kayak gini nih. Ini AD 3, ini 3, ini 3, ini 3 kan sama semua ya. 3. Yang bedanya pas nilai akannya itu, ya enggak? Nah, ini ke sini ini bisa kita sederhanakan. Ada yang punya ide nggak gimana cara menyederhanakannya? Di initiate ya Pak, di itunya 0, kalau ketemu nanti increment. Gimana? Jadi variabel AD angkanya itu dari 0 dulu, kalau ketemu baru increment Pak, plus lagi. Kalau yang udah sampai 3 itu nggak usah plus lagi, tinggal yang apa kecilnya yang di increment. Kita nggak pakai increment ya. Ya. Ingat ya, kita nggak pakai perulangan ya. Kalau pakai perulangan boleh ada increment, tapi kan ini mah tidak pernah akan masuk ke dalam cabang yang ini kalau yang ini dieksekusi ya. Ya enggak? Ya. Oh iya ya. Jadi bedanya if sama ini gitu ya. Kalau ini benar, yang ini yang akan dieksekusi. Dari sini sampai ke sini dicuekin ya, gitu kan ya. Kalau yang benarnya yang ini yang dieksekusi, dicuekin semuanya. Yang ini. Ya. Oke. Nice try. Asumsi dari awal gitu Pak, AD 3. Di awal tuh di sini, di luar. Iya, nanti yang setelah yang 3 semua gitu dihapus HD-nya. Terus berarti yang ini ya. Iya kan kalau 3, kalau yang itu ya betul kan langsung ditiban jadi 2 gitu Pak. Berarti sampai sini ya kelihatannya ya. Soalnya kalau yang ini kan nggak ada apa-apa lagi. Iya. Tapi bisa aja ya kalau nggak salah ya. Boleh kita bikin yang namanya nested if ya. Sampai sinilah nested if ya. Ini batas ininya kan kalau lebih besar dari 26 ya. Nah, kalau ini berarti nah, ini bisa kalau lebih besar atau sama dengan 11 ya. Jadi ini kita bisa bikin di sini nih. Ya. Sorry ya. Saya gini dulu ya. If P lebih besar sama dengan 11. Then jadi yang ini ya. Ini saya hapus ya. Terus ini kan then ya. Nah, HD desain dengan 3 ya. Nah, selanjutnya ini saya akan ada if di dalam if ya. Kebetulan kan ini kita belajar nested if ya.
Ulang yang ini satu lagi, aku bawa. And it, ya. Nah, sekarang bisa dibuang yang ininya nih. Nah, gitu. Jadi ada lumayan nih, ada nested if ya di dalam ininya. Coba kita cek lagi ya. Kalau 17, berarti di sini true false. 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 Di sini True. nah, true, berarti si 17 akan dikasih AD-nya 3 ya. Iya. Oke, udah beres satu nih. Terus di sini true false. 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 Di sini False. ini False. false. Di sini False. di sini True. true. Dapatlah AK1 ya. Jadi benar ya, AD-nya 1, AK-nya 1 ya. Kalau sudah gitu, ini kalian nggak akan dia apa-apain lagi ya. Jadilah dewasanya 3 dan kecil 1 ya. Atau kita cek dulu ya. Berarti tadi yang terisi itu harus ada inisialisasi ya. Ini si TB-nya nanti error, kan dicek nggak ada nilai ya. Jadi enaknya sih inisialisasi aja semualah. Ini 0, tapi nggak mungkin ya. Mungkin saja sih. TB biar enak diinisialisasi ya. Soalnya kalau nggak diinisialisasi begini, pas pengecekan di sininya, nah yang ini nih nanti akan error ya. Oke, jadi tadi untuk nilai 17 AD bernilai 3, kemudian AK bernilai 1 ya. Berarti di sini true ya. True. Di sini true, tapi TB-nya false ya karena nilainya 0. Jadi ini tidak akan dieksekusi. Dicek ke bawah gitu ya. Ada yang lebih besar dari 0, ya. Angkanya lebih besar dari 0, ya. Kan tadi 3 sama 1, berarti yang dieksekusi yang ini ya. Setelah itu beres ini ya udah keluar embangan ya. Benar berarti 17 ya. Coba kita cek yang 6. 6 di sini false. Di sini false, berarti ke sini ya. Nah, di sini true ya. 6 itu lebih P. 6 itu lebih besar atau sama dengan 6 ya. Berarti true. Maka AD-nya 2 kan benar ya. Iya. Betul ya. Lebih jadi lebih makan dikit memori ya. Ya. Ini juga bisa nih dibikin ini. Dibikin nested if, gimana caranya? Beda ya tapi ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Coba dibikin nested if jadi gimana? Batas bawah ya, masukin ya ke atas ya, ini ya. Gini ya. IP lebih besar dengan 1 dan AD-nya 1 gitu ya. Lalu di sini, tapi nested if-nya ya kayak gini sih. Jika P-nya lebih besar 1, ini bisa. Oh ya bisa sih. Ininya berapa tadi ya? 2. Boleh kan ya? Ini juga. Coba aja yang 6. Berarti di sini true kan? True.
AD-nya Pak. nilainya 1 ya. Ya, nilainya 1 kan AD-nya ya. Tapi dicek lagi ternyata true lagi di sini ya. Diubah jadinya 2 AD-nya gitu ya. Bisa ya ternyata ya. Ya, ini mah Bisa, nggak Pak. penting banget tapi lumayan lah. Jadi ada if bersarang ya. Oke, kira-kira yang ini cukup ya. Ada yang mau coba ubah menjadi ini? Coba di screenshot dulu. Kalau ada yang mau ngoding, ubah menjadi Go, ntar ya. Siapa tuh ada yang penasaran. Sok di screenshot, lalu di ini ya. Siapa yang mau nyoba? Ferry, Pak. Ya, dari kemarin nama Ferry disebut. Ayo Ferry, silakan. Ada Ferry ya. Silakan Ferry ya. Mana Ferry suaranya? Siap? Kalau nggak Ferry ya Gilang ya. Coba Gilang. Kalau Farid mulai saya yakin bisa. Kalau gitu Rashid ya. Farid katanya mau, Pak. Farid? Iya, mau dia, Pak. Penasaran dia. Kamu mau kayak ini kayak maklar. Malu-malu dia, Pak. Sebenarnya dia pengen, makanya nyuruh orang, malu. Ayo, sok, silakan. Tapi udah dipikirkan sudokon mah udah pasti bisa ya Farid mah. Yakin. Saya Pak, bukannya Ferry ya? Oh, Ferry ya. Ayo Ferry. Mana Ferry? Ferry. Mana suaranya? Farid Pak katanya mau sih Pak. Saya lihat-lihat Farid dulu sih Pak. Oh, ya udah tuh. Salah satu lah ya. Sambil nunjukin Farid yang dibuat oleh Farid ya. Iya Pak. Oke, silakan share screen. Oke, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Namanya variabel apa besar AD angka yang tertinggal ya TB. Ya. AD dan tertinggal apa ya? TB. Tak berangkat itu. Berangkat. Tidak berangkat. Oke. Oh ya, tapi Pak kalau nggak di initiate apa nilainya itu kan defaultnya 0 ya Pak kalau di Golang tuh. Iya. Tapi karena kita lagi belajar pemrograman dasar ya, biasanya kita minta inisialisasi ya karena di beberapa bahasa pemrograman lain memang butuh inisialisasi ya. Iya. Kalau enggak nilainya 0 ya Pak. Oh ya, saya kurang tahu ya. Beda-beda ya. Kalau di Golang enggak Pak, di Golang tuh 0. Untuk integer 0, untuk string itu ya string kosong ya.
Ya, empty string. Empty string. Kalau untuk apa itu boolean false ya. Kalau untuk pointer itu nil ya. Nil. Aduh, nil apa lagi tuh, Par? Nil tuh ya nulnya digolang. Tidak persis nul sih. Jadi nil itu tidak ada isinya gitu. Tapi untuk tipe data pointer terus ada interface ya. Itu mah pokoknya goleng lanjut ya. Ya, Nanti advance, Pak. ya. Dulu terus di scan. Oke. P lebih besar dengan 26. P-nya 3, 5, PB-nya 25. Ya. Skip. 11. Baju. Kedua. 20. Ya, ade aja lah, nggak apa-apa. Udah tanggung. Skip. Oke, ini 1. Lagi. Oke, 6. 2. Ada if lagi ya. Ya. Dewasa. Kecil. Dan tak berangkat. Ya. Oke. Lalu kalau ada yang dari minimum, ada else itu. Dapat begini. Ya, coba dicoba dengan test case yang ada. 17 tadi. 17 hasilnya dewasa 3 kecilnya 1, Pak. 6 sama 32 ya. Sesuai.
6, dewasanya 2. Ya. Kalau 32. Wih, Suara 3 dan 7 tidak berangkat. Ya, oke. Coba yang itu kelihatannya udah bikin ya avatar.go. Coba pengen lihat. Oh iya tuh ada 2 tuh. Ini, Pak. Menggunakan konstanta ya. Iya. Mantap. Ya. Coba jelaskan ke teman-teman dan ke saya. Waduh, Nggak saya apa-apa. juga lupa Pak ini ngerjainnya gimana ya. Ide Pokoknya besarnya aja. Ide besarnya. Silakan. tulisannya ini ada konstanta untuk kapasitas besar apanya itu memuat 5 orang, yang kecilnya 2 orang. Dan mempunyai jumlah apanya yang besar itu sebanyak 3, untuk apa kecilnya sebanyak 5 apa. Nah, maka di sini total besarnya itu adalah, maksudnya kapasitas totalnya untuk apa besar adalah jumlah besarnya 3 dikali kapasitasnya. Artinya untuk apa besar memuat kapasitas maksimalnya 15 orang. Iya. Begitupun untuk yang kecil itu mempunyai kapasitas 2 dengan jumlah apanya yang kecil 5, sehingga total kapasitas untuk apa yang kecil itu maksimalnya 10 orang. Sehingga total kapasitas untuk apa besar dan apa kecil itu bisa memuat sampai 25 orang. Itu ada di pada konstanta total. Ini konstantanya, nah ini untuk variabel jumlah orang yang akan ikut, lalu apa besar, apa kecil, dan yang tertinggal. Nah, pertama kita input dulu jumlah orangnya ada berapa. Nah, dalam kondisi pertama, if kalau jumlah orang itu ternyata melebihi kapasitas maksimalnya yang sebesar 25, kita hitung yang tertinggalnya itu berapa sih. Yang tadi kan jumlah orang dikurangi kapasitas totalnya 25 yang tidak berangkat. Untuk apa besarnya kita gunakan konstanta yang sudah dibuat sebelumnya. Jumlah besar itu sebanyak 3 apa besar dan 5 apa kecil. Langsung kita print outputnya, dewasanya ada 3, kecilnya ada 5, dan yang kita berangkat jumlah penumpang dikurangi 25. Iya. Oke. Nah, lalu kalau jumlah orang yang diinputnya itu kurang dari sama dengan 25 dan jumlah orangnya itu lebih besar dari total besar, lebih dari 15, nah berarti itu kita akan menggunakan apa kecilnya juga. Nah, di sini apa besarnya di-assign untuk kapasitas total besarnya itu 15. Yang kecilnya kita modulo jumlah orang di modulo total besar 15 dibagi kapasitas kecil. Iya. Oke, sip. Ini keluar di mode sama deep ya, bagus ya. Ya. Nah, untuk itu terus di jumlah orang dikurangi total besar, lalu dimodulo kapasitas kecilnya itu tidak habis atau tidak sama dengan 0, maka kita asumsikan ini tidak tidak presisi, masih masuk ke bilangan tersebut tapi nggak habis dibagi, makanya kita increment ditambah 1. Ya. Oke. Langsung di output aja kan kapasitas dewasanya pasti terpakai semua sebanyak 3 apa besar, dan hasil apa kecilnya itu dari sini operasi modulo dan pembagian yang dihasilkan seperti ini. Iya. Nah, else kalau jumlah orangnya ini nggak sampai 15, berarti apa kecilnya ini bisa kemungkinan bisa 3, bisa 2, bisa 1. Maka langsung saja jumlah orang dibagi kapasitas besar 15. Seperti tadi, jumlah orang modulo kapasitas besar itu tidak habis dibagi, kita tambah 1. Nah, hasilnya seperti ini, Pak. Oh iya, ini
Oh, advance nih jawabannya ya, hebat. Iya. Mantap Farid ya. Iya, keren ya. Kalau yang tugas 10 itu beda lagi, Pak. Apa? Tugas 10 yang mana? Tugas 10 yang Heeh. ini baru coba-coba kayaknya. Yang panelnya tuh di avatarnya ini. Sama aja versi kedua ya. Iya Pak, coba ini nggak sampai selesai Pak kayaknya ini. Oh iya, sip. Gak apa-apa ya. Mantap ya. Eh, Oke, terima kasih ya Farid ya. Ya, kasih juga Pak, teman-teman. Oke. Dari soal kayaknya yang avatar sudah cukup jelas ya. Kalau kalau mau yang lebih rumit ya gayanya yang seperti yang Farid tunjukkan ya. Kalau yang sederhana ya seperti ini ya, gitu. Lebih banyak barisnya gitu ya. Oke, apakah ada ada yang ditanyakan lagi dari soal-soal ini? Tadi bahas nomor 10. Kalau yang kayak gini nih bisa kali ya? Atau ada yang ditanya? Kalau dari saya sendiri bisa Pak. Bisa ya. Yang lain? Aman, Pak. Aman ya? Nomor 10 aja sih yang lumayan. Oke, kalau aman kita coba yang ini ya. Ini kumpulan soal nih belum sempat dibahas ya. Kalau KTP mah aman ya, yang ini ya. Aman. Aman ya. Kalau yang pengiriman parcel ini aman tidak? Atau belum dicoba? Belum dicoba Pak sepertinya. Belum ya. Coba kita lihat dulu. Ini mah gampang, manajer EPL mah. Jadi pegawai. Oke, yang itu dulu parcel dulu lah ya. Nah ini ya. Kita baca bareng aja dulu. PT Pos Indonesia membutuhkan aplikasi untuk menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat dari parcel. Biaya pengiriman adalah Rp10.000 per kilogram. Apabila terdapat kelebihan berat tidak kurang dari 500 gram, maka terdapat tambahan biaya Rp5 per gram. Sedangkan apabila kurang dari 500 gram, maka tambahan sebesar Rp15 per gram. Semua biaya tambahan tersebut hanya berlaku untuk pengiriman parcel kurang dari 10 kg. Masukkan terdiri dari berat parcel dalam satuan gram. Mungkin soal seperti ini pasti ya, ini mah bukan mungkin bakal menimbulkan kebingungannya. Tapi kita harus tetap tenang sih, keep calm ya. Oke. Biaya pengiriman adalah 10.000 per kilogram ya. Jadi ada kemungkinan nanti berat yang dikirim itu ada yang tunggu sebentar ya. Ini semua biaya tambahan tersebut hanya berlaku untuk pengiriman parcel kurang dari 10 kg. Jadi ada dua cabang besar ya kalau pakai pakai Pochart ya. Jadi misalkan si parcel itu pakai variabel P. Jadi ada yang P lebih besar dari 10 kg atau saya tulis 10 dulu aja ya. Lebih besar sama dengan berarti P lebih besar atau sama dengan 10 ya. Berarti kalau true berarti tinggal dihitung saja kan 10.000 kali berapa banyak nilai P-nya gitu ya. Kalau false baru nih ada yang
ini apa namanya kena charge lebih gitu ya. Kurang lebih gitu ya problemnya. Jadi if yang besar yang pertama gini, P lebih besar atau sama dengan 10 ya. Tapi ini satuannya kilogram gitu ya. Kalau true maka hitungnya ini. Jadi tinggal P kali atau ini harga ya. Biaya. Biaya itu adalah P kali dengan 10.000 ya. Asumsinya P-nya dalam kilogram. Tinggal gitu aja sih. Tapi kalau false, nah baru nih rumit ya. Nah karena satuannya dalam gram, si P-nya ya, si parcel itu dalam gram. Berarti kalau gitu ininya di sininya bukan 10 tapi 10.000 ya. 10.000 tuh ya 10.000 gram ya, atau 10 kilogram gitu ya. Bayang nggak ya? Oke, ini saya karena ininya ruangannya kecil ya. Oke, jadi yang berikutnya pasti harus dicek nih ya. Kelebihan beratnya tidak kurang dari 500, yang satu lagi kurang dari 500. Kalau gitu berarti tidak kurang itu berarti minimal ya. Nah, berarti dicek lagi di sini ya. Apakah P-nya lebih besar sama dengan 500 gitu kan ya. Kan ini tidak kurang dari itu berarti kan minimal 500 gitu ya. Tanya lagi gitu ya. Kalau misalkan true, eksekusi nanti ada prosesnya. Kalau false ini kan kurang berarti kan ya. Tuh ya. Bayang nggak? Pak, sedikit kebayang Pak. Bayang ya. Sebentar kalau kebayang. Ini bagus juga nih ya. Coba saya copy deh ke kalau ada soal kayak gitu jangan sampai pusing. Jadi saya mau coba uraikan dulu biar jelas. Nah, gitu ya. Oke. Membutuhkan biaya pengiriman. Saya coba langsung sudokan aja. Atau pakai kata-kata dulu ya. Nah, step pertama berarti baca berat parcel ya. Itu kan step pertama gitu ya. Step kedua, periksa apakah berat ini dalam satuan gram ya. Saya tulis G. Periksa apakah berat lebih besar tadi tuh ya. Kurang dari 10 berarti lebih besar dari sama dengan 10 keluarga ya. Gram gitu ya. Periksa apakah nah itu ya. Saya kasih di sinilah A ya. Jika true ya. Jika true maka hitung total. Totalnya itu adalah hitung total biaya ya. Satu saja ya rumusnya di sini. Rumus total biaya itu adalah
berat parcel dikalikan dengan tadi harganya tuh berapa ya? 10 kali 10.000. Gitu ya. Itu kasus yang gikat true ya. Yang kedua, jika false ya. Nah, jika false, maka ini saya tulis sini lah. Maka periksa apakah di mana nih? Kelebihan berat ya. Kalau ngitung kelebihan berat berarti lebih dari, Pak. maksud saya kan misalkan 9.000 ya. 9 kilo ya. Ini saya harus copy dulu ininya nih. Nah, ini nih contohnya. Kalau ini kan berarti 8. Oh, kok saya salah ya? 10 kilo. Oh, benar. Kalau 8.000 ini berarti kan si 8-nya itu kali 10.000 ya. Nah, berarti si 500-nya ini itu kena casnya beda ya. Jadi di sini kalau gitu maka hitung kelebihan berat ya. Rumus kelebihan berat berarti gimana nih? Berat parcel. Berat parcel gimana? Tadi nih, kan ada 850 nih. 8.500. Supaya dapat angka 500-nya gimana? Berat parcel modulo 1000, Pak. Mod 1000. Ya. Iya. Benar ya? Oke. Habis itu apa ya? Periksa apakah banyak nih ya. Kan tadi kelebihan beratnya udah dapat nih. Kita cek nih kelebihan beratnya tidak kurang dari 500 gram ya. Berarti apakah kelebihan berat tidak kurang? Kalau tidak kurang berarti lebih besar sama dengan ya. Ya nggak? Benar nggak? Ya. Kurang ya, lebih berarti lebih sama dengan. Nah, apakah ini gitu ya? Wah, ini banyak nih ya. A, satu sih ya. AA lah ya. B, E1 lah ya. Jika true, maka hitung tambahan biaya. Rumusnya
rumus tambahan biaya ini RT5 kali itu ya. Jadi Kelebihan berat. iya. Berarti kelebihan berat kali 5 gitu ya. Nah, kalau false kalau dikasih B2 jika false maka itu tambahan biaya. Rumusnya berarti lebih mahal malahnya. Kelebihan berat kali 15 ya. Kalau lebih kecil malah biayanya lebih mahal ya. Nah, oke. Sudah seharusnya ya. Yang ketiga berarti apa nih? Cetak ya. Outputnya Pak. Iya. Cetak total biaya. Di sini sebetulnya hitung total biaya dulu ya. Dengan rumus total biaya itu adalah total biaya ditambah kelebihan tambahan biaya ya. Gitu ya. Terus yang keempat cetak total biaya ya. Nah, ini satu orang bikin pseudocode ya. Arasid bisa nggak? Di screenshot dulu lah. Halo? Iya, halo Pak. Sama Arasid ya. Yang ini coba. Halo Arasid. Iya, Pak. Screenshot dulu ya. Dari sini, dari ini kan algoritma dalam kata-kata nih ya. Iya. Algoritma kata-kata ya. Coba diubah menjadi pseudocode ya. Silakan ya. Latihan nih ya. Barangkali kita cuma 2 soal aja ya ngebahas ya, tapi Program parcel. udah di screenshot. Udah, Pak. Oke, kalau gitu silahkan share screen ya. Share screen ya, Pak. Kemana ya parah tadi? Nggak kelihatan. Oh Pak, parahnya Pak. Di WhatsApp juga checklist 1. Ada apa? Di WhatsApp-nya checklist 1 Pak. Kayaknya lagi internetnya salah. Oh, bermasalah internetnya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya bikinnya di Notepad nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Program parcel. Buat parcel gitu ya. Bagus. Berarti di sini ada pecah berat parcel. Berat parcel total
Kelebihan Tambahan biaya. oh ya tambahan biaya kelebihan berat Kelebihan berat. ya Pak ya. Ya, bolehlah. Disingkat boleh. Ya, sip. Ada lagi. Tambahan biaya kelebihan berat atau biaya udah ya. Sudah ya? Cek. Oke. Good. Nah, input BP Untuk apa? Untuk tadi angka-angka ya, yang idealnya sih pakai konstansa ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dulu lah. oh iya periksa jika BP lebih besar sama 10.000 dan biaya BP desain dan BP dikali 3. Aduh. Kayaknya else aja ya. Nggak usah dicek. Nah gitu. Else, terus ke bawah. If. Sorry. Hitung dulu kelebihan parcel. KB. Nah, gitu. Oke. Iya, KB tetap dimasukin. Berarti sebentar ya. Berarti KB diinisialisasi ya di atas ya. Itu betul. TB plus KB, tapi setelah input dikasih inisialisasi KB-nya 0. TB. Sorry. Kelebihan
Ya, KB. KB-nya diinisialisasi dengan 0. Setelah input Oke, nah berarti di bawah TB tambah KB ya. Nah, outputnya coba perhatikan. Di soal itu outputnya itu 2 baris katanya ya. Baris pertama adalah berat parsial dalam kilogram dan gram. Berat parsial dalam kilogram. Oh, Yang bikin soal masih ngetes kita ya. Oke, dengan ini ditambah ya Pak? Enggak, koma. Jadi berat parsial dalam kilogram dan dalam gram. Kalau dalam kilogram jadi gimana? Kalau dalam kilogram BP dikali TB ya Pak? BP, berat parsial. Dikali 10, dikali 1000 gitu Pak? Iya, betul. Kilogram itu. Nah, kalau yang dalam gram? Udah BP aja ya? BP aja, betul. Oke, terus yang di bawahnya katanya baris kedua detail biaya pengiriman sesuai beratnya dan total biayanya. Di slide-nya itu coba perhatikan, tapi nggak ada, saya nggak bikin ininya. Ada slide-nya nggak? Lihat coba slide-nya. Slide-nya Yang minggu ke-11. Minggu belum saya download Pak. Oh, kalau gitu saya screenshot, saya taruh di chatting ya sebentar. Nah itu download aja. Lumayan soalnya sih di pekan 10 dan 11 buat latihan. Iya, yang 10 mantep ya Pak. Itu sudah di chatting juga ada tuh, udah saya ini. Oh, udah Pak. Bisa dilihat nggak di chattingan? Berarti Udah ada, Pak. Udah ada ya? Tinggal pakai ada. RP. Silakan. Tapi RP titik berat parcel ditambah RP. bukan berat parcel. 8.000 mah Oh, berat parcel dikurang gitu ya. yang total biaya belum ditambahin itu teh. Oh iya, 80.000 ini. Nah, Berarti kalau gitu sih total biayanya jangan pakai variabel yang itu ya. Coba dilihat lagi pseudocode-nya. Nah, kan itu ada TB sama TB ya. Ya udah aja kalau gitu TB1 sama TB2 ya kayaknya ya. 1 TB2 TB1. Itu TB2. Oh, ini TB2 Pak. Oh iya, tambahan biaya 1, tambahan biaya 2. Kok itu?
Ini kok kelebihan berarti TB oh saya jadi pusing. Berarti ada TB3 ya? TB3. Nah, ini juga salah rumusnya berarti tadi itu ya. Oke, berarti TB3 itu diisi dengan enggak deh. Ini dikali total biaya, total gram. Itu nggak diinisialisasi yang itu mah kayaknya sih. Yang TB3 dibuang dulu. Bukan, itunya benar. Nah, itu dibuang. Oke, nah di sana di rumus bawah itu TB3 adalah TB1 ditambah TB2. Nah, masalahnya TB2 berarti diinisialisasi 0 ya. Bukan KB berarti yang diinisialisasi ya, TB2 ya. Nah, gitu kan ya. Betul tidak? Nah. Berarti ini kayaknya kalau 8.500 dikali 1.000 jadi 8,5 ya, Pak? Jadi output yang bawah Remote KB dikurang KB gitu ya, Pak? Oh iya ya, berat parselnya salah ya. Apa mau inisialisasi gitu ya? Bener dah. Ini kan berat parcel dalam ini. Dalam kilogram. 8 kilogram harusnya dibagi ya. Iya. Dibagi 1.000 malah ya. Bagi 1.000. Oh iya ya. 8.500 bagi 1.000 8. Iya. 8,5 ya. Coba lihat. Tapi kalau integer dibulatin kalau salah ya, Pak? Berarti di dip ya. Iya, dip. Nah gramnya berarti ya di mod ya. Di mod. DP mod 1.000. Yang bawahnya berarti ribu itu berarti TB1 ya. Jadi gini aja, yang RP-nya kita abaikan saja ya. Jadi itu ada 3 itu ya. TB1 ditambah TB2 sama dengan TB3 kan ya gitu. TB1 ditambah TB2. Oh, ini TB1, Pak. Ya. TB1 ditambah TB2. TB3.
Kayak ada yang salah logikanya. Yang di else itu kita belum ada nilai TB1 ya. If Yang di else. di sini Pak. Kita belum ada nilai itu. Yaitu di situ TB1 itu adalah BP. Tetap ya Pak ya. Iya, BP dip dulu ya, dip 1000. Dip 1000. Oke. Benar nggak dip 1000? Iya kan ya? Ya benar Pak. Per berapa tadi tes soalnya? 8. Itu kan harganya 10.000 per kilogramnya. Sementara satuannya gram. Aduh. Nah gitu ya. Ini harusnya. Tapi harus dikalikan 10.000. Dip 1000 TB1. Misalkan 8.500 kan, berarti 8.500 supaya keluar angka 8 dip 1000 ya? Dip 1000 Pak. Dip 1000. 8. Terus harganya itu berapa tadi? Harganya total Per kilogram 10.000, berarti kali 10.000 ya. Setelah itu kali 10.000. Nah, gitu kan ya. Sip, udah oke. 10.000 iya. Totalnya nggak kepake jadi ya Pak? Total yang mana? Oh iya, udah nggak kepake. Nah, oke. Nah, kira-kira benar nggak ya? Tanya ke Farid. Farid benar nggak kira-kira? Sama Gilang cek, benar nggak ya? Oke, saya lihat dulu. Atau Gilang aja Pak langsung ke bahasa golangnya. Gilang, namanya udah cocok nih, Gilang, Golang. Silakan. Iya, cocok. Masuklah praktek ya, Gilang. Masa yang lain udah, Gilang belum ya? Di screenshot Gilang. Di screenshot dulu nih Gilang. Mantap. Oke, udah Kang? Udah. Oke. Langsung stop sharing. Kalau Farid sedang di kota mana sekarang? Saya di Jakarta Selatan, Pak. Oh, kalau Gilang di mana? Saya di Bogor, Pak. Bogor. Maksudnya di bawah Batu ya? Iya, saya di Bandung, Pak. Oke, sip, mantap lah. Saya asli Bandung, Pak, tapi Pak. Oh, Farid asli Bandung. Iya, Di Pak, mana? Pasteur. Oh, Pasteur. Kalau Gilang asli Bogor? Asli Surabaya. Jauh juga. Mantap.
Maaf Pak, apa VS Code saya bermasalah? Oh, Bener. ya udah tuh kalau bermasalah sama Iqbal Rashid aja sekali kan. Ya. Boleh, Pak. Heeh. Kenapa Lang? Tiga Scotch Lang. Ini kayak yang dulu lagi pas itu. Itu mah alasan doang. Bener, sumpah. Pakai notepad aja kayak itu. Nanti di konsol itu di ininya. Di runningnya. Bisa kan? Saya Ya belum sudah. tahu Pak. Ya udahlah. Mungkin Rashid aja Pak. Malam ini Rashid dulu ya. Kagok ya. Oke, share screen. Apa Farid mau coba? Udah kelar. Mau bal codingannya. Oh, udah dicoba. Udah. Berarti tinggal saya yang belum coba. Ya, silakan. Itu BP, TB1, 2, TB3, KB, L. TB2. Bunyi. Jika BP dengan 10.000 ya. 10.000 maka TB1 sama dengan BP dikali TB1 Modnya pakai persen. Oh iya, lupa. Wah, ini sudah kode udah di dalam ini nih. Di dalam alam bawah sadar. Dan TB2 dikali 5. Masukin TB3.
Ini kurang. Ini dua. Ini. Oke. Tes dengan 8.500. $8.500 ya, ketikin. Apaan? Oh, kurang kilo ya? Ya nggak apa-apa. Kalau mau dilengkapin sampai ini boleh. Terus pakai tambah itu. Kilo tambah 500. Kita coba ya. RP. P. Di baris 26 juga ada gramnya satu. Setelah kan itu ada kilogram tuh, di sebelah kanan ada gram. Oh, Baris 26. gram. Ya, depan lagi. Kilo 100 gram 80.000 ditambah 2.500. Tuh ya. 82.500 betul ya, Pak? Ya, sekarang 9250. Error. 9250. 9 kilo ditambah 250 gram. 90.000 250 dikali 5. Wah, benar ya. Terakhir 11750. 50. 11 kilo 350 gram. Ah, salah ya. Kelebihan ini, Pak ya? Ya, tuh. Kelebihan banyak ya. Ini tuh yang baris kedua. TB1, TB1. 11.000 kali 10.000. Masuk ke sini langsung. Oh, berarti dibagi dulu ya, dibagi 1.000 dulu, baru dikali 10.000. Yang mana? Yang Di baris sini. Yang TB1-nya, ya baris ke-14. Ini 1.000. Oh iya ya. Ya. Ini masih sudokunya berarti masih banyak salah tadi ya. Oh iya, mantap ya. Sip ya. Lumayan ya, berarti konversi itu harus hati-hati ya. Konversi satuan. Udah benar berarti ya?
Udah benar, Pak. Oke, sip. Mungkin Pak Hermawan baru muncul. Halo Pak Hermawan. Siap Pak, mohon maaf. Nggak apa-apa. Tapi apa perlu ada bahasan soal atau cukup? Maksud saya mau ada tambah soal lagi atau cukup? Saya nanti lihat recordnya saja dulu Pak. Ya. Dari yang lain ada yang ingin ditanyakan barangkali? Saya cukup Pak. Cukup ya. Udah malam lah. Udah malam sekali kita. Mungkin kalau mau nanya bisa direspon sih kali atau oh iya minggu depan itu asesmen CLO3 ya. Tapi saya mungkin akan kuis dulu ya. Akan kuis terus nanti asesmen CLO3 ya. Nanti saya kabari waktunya ya. Baik, itu saja kali ya pertemuan kita. Terima kasih untuk yang hadir dari awal, juga Pak Hermawan yang baru masuk, Pak. Ya Pak, baru bulan. Iya, nanti bisa dilihat rekamannya ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama.